Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang permutasi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan permutasi, rumus-rumusnya serta penerapannya, kita terlebih dahulu harus tahu apa permutasi itu. Permutasi adalah susunan ulang elemen-elemen dalam urutan tertentu. Di dalam permutasi, urutan sangat penting dan menentukan hasil yang berbeda. Berbeda dengan kombinasi ya. Jadi nanti setelah permutasi kita juga akan mempelajari materi tentang kombinasi ya. Jadi antara keduanya itu berbeda. Ya, jadi berbeda dengan kombinasi yang tidak memperhatikan urutan. Permutasi memberikan hasil yang unik untuk setiap pengaturan berbeda. Mengapa permutasi itu penting? Jadi yang pertama itu untuk penghitungan peluang. Nah, terkait dengan peluang nanti juga akan kita pelajari setelah mempelajari permutasi dan kombinasi ya. Kemudian yang kedua terkait dengan pengaturan posisi ya, seperti menyusun objek atau individu dalam urutan yang spesifik. Kemudian pengurutan objek, yaitu mengatur elemen dalam berbagai kombinasi yang berurutan. Nah, contoh nyata dalam kehidupan itu seperti susunan tempat duduk dalam acara, penentuan juara pertama hingga ketiga dalam lomba, pembuatan kode sandi yang aman. Nah, kemudian kalau di dalam kelas itu biasanya pemilihan ketua kelas ya, dan bendahara atau ketua kelas dengan wakil ya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mengetahui ya, atau mempelajari rumus atau cara menghitung permutasi, kita harus tahu terlebih dahulu terhadap yang namanya faktorial ya. Faktorial itu dinotasikan atau dilambangkan sebagai tanda seru ya. Apa itu faktorial? Jadi faktorial itu dilambangkan dengan n faktorial, berarti perkalian berurutan dari bilangan bulat positif hingga 1 ya. Contohnya misalkan di sini ada 5 faktorial, berarti 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 dan dikalikan 1, hasilnya adalah 120. Nah, peran dalam permutasi, jadi faktorial ini itu menjadi dasar penting untuk semua rumus permutasi dan perhitungan kombinasi ya. Jadi baik permutasi maupun kombinasi nanti itu menggunakan yang namanya perhitungan faktorial. Nah, untuk rumus permutasi secara umum itu bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi P N, R ya, dimana untuk menentukan atau menghitung permutasi itu adalah dengan cara n faktorial dibagi dalam kurung n dikurangi r faktorial ya, seperti ini. Nah, keterangannya n itu merupakan total objek ya, atau jumlah objek yang tersedia. Kemudian r itu jumlah objek yang dipilih dan diurutkan. Nah, kemudian yang dimaksudkan di sini itu P n, R itu sama dengan banyaknya permutasi. Nah, contohnya misalkan di sini itu ada 7 orang ya. Dari 7 orang itu dipilih 2 untuk posisi yang berbeda ya. Misalkan dipilih 1 ketua dan 1 wakil. Nah, maka di sini kita menggunakan permutasi, yaitu rumusnya berarti n-nya tadi adalah 7. Kemudian r-nya ya, itu adalah 2. Berarti kita bisa menuliskan sebagai 7P2 atau bisa kita tuliskan sebagai P7,2 ya, sama saja. Kita bisa menuliskan 7P2 berarti kita masukkan ke dalam rumus permutasi, yaitu 7 faktorial dibagi dalam kurung 7 dikurangi 2 faktorial. Jadi hasilnya adalah 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, berarti
kita tinggal menghitung. Nah, untuk menghitungnya itu kita tidak perlu menghitung hingga perkalian apa sih sampai 1 ya. Jadi kita tidak perlu menghitung 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Cukup berhenti sampai pembaginya ini ya. Pembaginya atau penyebutnya yaitu 5 faktorial. Berarti kita berhenti di sampai 5 faktorial itu. Jadi 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial ya. 5 faktorial sama-sama dicoret menjadi 7 kali 6 hasilnya, sehingga nilainya adalah 42 cara ya. Berarti di sini dapat disimpulkan terdapat 42 cara yang berbeda untuk memilih dan mengurutkan 2 orang dari 7 orang. Contohnya, nah misalkan ini susunan tempat duduk keluarga. Nah, yang pertama harus memahami masalah terlebih dahulu. Nah, misalkan masalahnya sebuah keluarga dengan 4 anggota ingin duduk berurutan di sebuah bangku panjang. Berapa banyak cara berbeda mereka dapat duduk? Nah, langkah yang kedua yaitu mengidentifikasi data. Kita tentukan N-nya berapa, R-nya berapa. Nah, berarti N-nya yaitu jumlahnya ada 4. Kemudian R-nya ada 4 posisi ya, karena semua objek digunakan. Maka untuk permutasi itu kita bisa menggunakan rumus 4P4 ya. Itu sama dengan 4 faktorial ya. Jadi sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Jadi hasilnya adalah 24 cara. Jadi itu. Nah, kemudian ini contoh 2 ya, memilih ketua dan wakil kelas. Misalkan situasinya terdapat 7 kandidat untuk dipilih menjadi ketua kelas dan wakil. Posisi ketua dan wakil berbeda dan tidak dapat ditukar ya. Kita bisa melogikakan ya di sini bahwasannya misalkan yang terpilih itu adalah A dan B. A-nya itu ketua, B-nya wakil. Kan tidak sama posisinya dengan B sebagai ketua dan A wakil ya. Tentunya itu yang dinamakan ini berbeda dan tidak dapat ditukar. Maka penyelesaiannya kita menggunakan permutasi. Jumlahnya tadi ada 7 kandidat sehingga N-nya sama dengan 7. Posisi yang diisi yaitu ada 2 karena ada ketua dan wakil ya. Berarti ada 2 orang. Maka permutasinya adalah 7P2 sehingga ada menghasilkan 42 cara. Nah, kemudian selain permutasi secara umum itu jenis permutasi yang lainnya ada yang namanya permutasi siklis atau melingkar ya, sesuai dengan namanya. Berarti permutasi ini digunakan ketika objek disusun dalam bentuk lingkaran atau melingkar dalam susunan melingkar ya. Nah, contohnya seperti pada ilustrasi gambar ini ya. Ketika ini ditukar-tukar posisinya, nah itu disebut sebagai permutasi siklis. Nah, rumusnya untuk permutasi siklis itu berbeda dengan permutasi pada umumnya ya. Di sini untuk permutasi siklis itu rumusnya adalah N-1 faktorial ya. Jadi N dikurangi 1 faktorial. Kenapa kok seperti itu? Karena di dalam lingkaran itu tidak ada titik awal yang tetap. Satu posisi dijadikan acuan sehingga yang diatur adalah N dikurangi 1 posisi lainnya ya. Contoh perhitungan seperti ini. 9 murid duduk mengelilingi meja bundar, maka caranya adalah 9 dikurangi 1 faktorial, hasilnya adalah 8 faktorial. Berarti kita hitung 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ada 40.320 cara. Nah, ini tadi selain permutasi siklis ya, lebih lengkapnya ini ada permutasi tanpa pengulangan ya,
atau pada umumnya itu yang sudah kita bahas di awal tadi. Kemudian permutasi dengan pengulangan. Nah, ini rumusnya adalah n pangkat r, ya. Kemudian yang ketiga yang barusan sudah kita bahas yaitu permutasi siklis, ya. Jadi rumusnya n dikurangi 1 faktorial. Yang belum kita bahas adalah permutasi dengan pengulangan, ya. Konsepnya adalah di dalam permutasi dengan pengulangan ini setiap objek itu dapat dipilih berulang kali untuk setiap posisi. Maka setiap posisi memiliki pilihan penuh dari semua objek yang tersedia. Maka berlaku rumus n pangkat r, di mana n itu merupakan jumlah objek yang tersedia dan r jumlah posisi yang diisi. Nah, contohnya yang sering kita terapkan itu seperti penggunaan kode PIN, ya. Seperti ilustrasi ini. Nah, misalkan di sini ada kode 4 digit dari angka 0 sampai 9, ya, dari ilustrasi ini. Maka banyaknya permutasi di situ adalah menggunakan ini rumus n pangkat r. N-nya ada 10, ya. Kita tahu 1, 2, 3, 4 sampai 0 ini ada 10. Ya, ada 10 angka. R-nya akan kita buat 4 kode digit, maka n pangkat r. Jadi 10 pangkat 4, ya. Ini maksudnya penulisannya 10 pangkat 4, berarti adalah 10.000 kode yang berbeda. Nah, cara cepat di dalam menghitung permutasi, ya. Sebelumnya kita sudah tahu tadi, ya, untuk menghitung permutasi itu menggunakan perhitungan faktorial. Nah, ternyata di sini ada cara cepatnya untuk menghitung. Langkahnya adalah dengan yang pertama menyederhanakan faktorial. Jangan hitung semua faktorial, ya. Coret faktor yang sama di pembilang dan penyebut. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, ya. Apabila ada pembilang dan penyebut, itu kita tidak perlu menghitung sampai akhir, cukup berhenti sampai itu di penyebut yang sama, ya. Kemudian yang kedua, fokus perkalian penting. Hitung hanya angka-angka yang tidak tercoret dalam penyederhanaan. Dan yang ketiga, gunakan pola. Nah, seperti ini, ya. P dalam kurung n, r berarti n dikalikan n-1 dikalikan n-2 dikalikan dan seterusnya sebanyak r faktor. Nah, contohnya ini. Kita menghitung nilai 11P9. Berarti yaitu kan 11 faktorial dibagi 11 dikurangi 9 faktorial. Jadi 11 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, jadi kita tidak perlu menghitung sampai akhir, ya. Cukup berhenti sampai 2, ya. Seperti ini. Nah, 2 berarti sama-sama kita coret. Jadi hasilnya ya seperti ini, yaitu 19.958.400. Nah, contohnya seperti ini, ya. Contoh soal cepat, urutan penghargaan. 3 orang pemenang dipanggil ke panggung untuk menerima penghargaan. Berapa banyak cara berbeda mereka dapat dipanggil? Nah, penyelesaiannya adalah n-nya itu ada 3, kemudian r-nya ada 3, maka permutasinya adalah 3p3. Hasilnya ada 6 urutan berbeda untuk memanggil ketiga pemenang. Nah, contoh selanjutnya itu soal tentang formasi tim sepak bola. Nah, pelatih ingin memilih satu penyerang dari 11 pemain yang tersedia untuk posisi striker. Total pemainnya n-nya ada 11, posisi yang diisi r sama dengan 1. Maka perhitungannya adalah 11P1 sehingga nilainya adalah 11. Ya, kesimpulannya ada 11 cara berbeda untuk memilih penyerang. Dalam kehidupan sehari-hari, nah ini permutasi bisa kita temukan di dalam penjadwalan tugas, ya. Kemudian yang kedua pengaturan antrian, dan yang ketiga kode keamanan, ya. Tadi sudah kita bahas seperti membuat kombinasi password, PIN atau yang lainnya. Gitu. Nah, baik, mungkin itu pembahasan terkait dengan permutasi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.